Shalom saudara-saudari terkasih, kembali bersama Jemaat Hamasiyah dalam topik nama Juru Selamat yang sungguh. Nama Juru Selamat sudah terlalu lama diganti, dan nama tersebut menjadi sebutan setiap saat, sehingga jemaat merasa nama yang mereka sebut benar. Nama tersebut adalah Yesus, Jehovah, Yesus, dan Isa. Ketika umat gereja ditanya arti nama Yesus, tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian ada yang menjawab, dikarenakan beberapa bangsa mempunyai keterbatasan dialek, sehingga nama jadi berubah. Kalau karena keterbatasan dialek, seharusnya penulisan nama tetap. Benarkah demikian? Atau hanya membenarkan diri? Mari kita lihat ketika Presiden Soekarno berkunjung ke beberapa negara, misalnya Eropa, Afrika, Amerika, nama beliau disebut dengan tidak berubah. Dari sini terlihat adanya tendensi lain, sebab nama sesembahan tidak boleh dirubah seenaknya, yang berarti tidak menghormati dan menguduskan. Dalam tradisi bangsa Israel, nama selalu mempunyai arti, sedang nama Yesus yang telah merebak di sebutan dunia tidak mempunyai arti. Nama tersebut terlahir dari Yunani, dikarenakan di sana ada nama sesembahan pagan. Yesus yang merupakan bentuk maskulin dari Dewi Penyembuhan yang patungnya ada di Akropolis. Karena selama ini umat beranggapan berdoa dengan nama yang telah dirubah, mujizat juga terjadi. Justru ini yang harus diwaspadai. Karena firman menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sejarah penggantian nama. Dalam tahun 70 Masehi, terjadi perlawanan di Yerusalem terhadap penjajah Roma yang mengakibatkan pembantaian, penjarahan, dan penghancuran bait suci yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Dengan merebak pengaruh jalan Tuhan di Eropa, para pemimpin masyarakat penyembah berhala mengobarkan pertama, kebencian terhadap bangsa Yahudi. 2. Mempertahankan pengaruh pagan. Yang ketiga, yang mempengaruhi penerjemahan kitab suci ke bahasa lain tanpa dasar keimanan tapi politik. Kebencian kepada bangsa Yahudi berlanjut sampai pemerintahan Kaisar Konstantinus, seorang pagan. Ia melegalkan penggantian nama, hari kelahiran, ajaran Tuhan dan baptisan, dan lain sebagainya, dengan tujuan mendirikan agama baru bagi kerajaan Roma. Di Konsili Nicea tahun 325 Masehi muncul ketetapan Katolik sebagai agama baru dari kerajaan Roma yang sekarang diikuti gereja-gereja. Kemudian di tahun 1582, penggantian kalender oleh Paus Gregory XIII yang berdasarkan rotasi matahari dan sekarang disebut kalender Masehi. Dalam hal ini mereka menggenapi Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia mengubah waktu dan hukum.
bukti yang menunjukkan kebenaran Juru Selamat dan namanya. Pertama, di Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yahsua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yahsua yang berarti Yahwahi penyelamat. Kedua, mengacu kepada Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ketiga, dinyatakan di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Keempat, juga nubuatan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama Bapa surgawi dapat dilacak di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Ahya Asor Ahya, Wayomer, yang artinya aku ya, yang aku ya, berfirman, beginilah kau katakan kepada anak-anak Israel, Ahya, aku ya, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya firman-Nya, Yahwahi, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Juga tertulis di Mazmur 104 ayat ke-35, juga di Mazmur 113 ayat 1, di Mazmur 148 ayat 1, juga di Wahyu 19 ayat 3. Dalam kata-kata haleluya, yang berarti terpujilah Yah, sebutan nama depan Bapa surgawi. Di huruf Ibrani, pembacaan nama Bapa Y dan H atau huruf pertama dan kedua dibaca Yah, tetapi huruf ketiga dan keempat dikarenakan tidak ada referensi pembacaan di Alkitab, maka dibaca menurut huruf Waw dan Hi, sesuai istilah tetragramaton 4 huruf yang berbunyi. Dari ayat-ayat tersebut membuktikan nama Dia Juru Selamat, Yahsua, yang terdiri 2 kata yang menunjuk nama Bapa, Yah, dan Suah, berarti selamat, yang menjadikan arti keseluruhan Yahwahi penyelamat. Itu sesuai dengan firman yang ada di Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Yahwahi, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sekali lagi, untuk diketahui, nama orang timur selalu mempunyai arti, sedang pemberian nama palsu di bangsa lain tidak mengandung arti. Firman juga memperingatkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7, jangan menyebut nama Yahwahi dengan sembarangan, sebab Yahwahi akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 29, bahwa Elohim telah menjadikan manusia yang jujur,
tetapi mereka mencari banyak dalih. Dari ayat tersebut, Tuhan memperingatkan umat untuk konsisten memanggil nama yang benar, Yahshua, bukan nama palsu, yaitu Yesus, Yehova, Yesus, Isa, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, tidak seorang pun dari para rasul pernah mengenal atau menyebut nama palsu dalam pelayanannya. Sebagai pengharapan kami berdoa, memohon Tuhan menjamah setiap hati agar ada kerendahan hati untuk mentaati firman. Sebagai akhir kata kami, ucapkan Shalom. Sampai berjumpa dalam topik-topik selanjutnya.